Halo semuanya, anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik semua ya, dan tentunya sehat ya. Oke, sekarang kita mau belajar IPA ya. Nah, jadi sebelumnya kita mau belajar apa ya ini ya? Yang sudah lihat timeline pasti tahu kita mau belajar apa ya. Nah, di sini Ibu akan perlihatkan sebuah gambar. Nah, ini gambar apa ya? Pasti yang sudah pernah menonton video Ibu pasti tahu ini siapa. Ya, ini adalah Pingu ya, tapi beda sekali ya anak-anak pingunya ya. Nah, di sini pingunya itu berbeda sekali. Masih imut-imut ya dan juga kecil. Yang menurut kamu kira-kira kenapa ya? Kok kemarin yang kita lihat pingunya tidak sekecil ini? Ya, tapi di foto ini pingu kecil. Kok bisa ya seperti ini ya? Nah, untuk mengetahui hal ini ya anak-anak, kita di sini mau mempelajari tentang siklus hidup makhluk hidup. Ya, nanti kita mau lihat dulu apa itu ya siklus hidup ya. Nah, menurut anak-anak sendiri apa ya itu yang dimaksud dengan siklus hidup? Ibu berikan 10 detik untuk kalian berpikir ya. Kira-kira apa ya itu ya siklus hidup ya? Oke, waktunya sudah selesai ya. Jadi Ibu sekarang mau beritahu kepada kalian ya apa itu siklus hidup. Nah, siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dijalani oleh makhluk hidup ya, anak-anak ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, siklus hidup yaitu ada pertumbuhan ya tadi ya dan perkembangan juga. Nah, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh ya pada makhluk hidup. Sedangkan perkembangan itu adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan juga berpikir. Ya, jadi di sini anak-anak itulah perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Di sini kita mau belajar ya siklus hidup tumbuhan, hewan, dan juga manusia ya. Sekarang kita mau melihat siklus hidup tumbuhan terlebih dahulu. Kalau kamu lihat di sini Ibu punya eh, tanah ya, kemudian Ibu mau tanam nih, mau tanam satu tanaman, kira-kira tanaman apa ya? Ibu tanam dulu, ya selanjutnya Ibu sirami dengan air, Ibu rawat dengan teratur, sehingga semakin hari tumbuhan ini akan semakin bertumbuh. Nah, kamu dapat lihat ya, wah pasti kamu sudah tahu ya, ini tumbuhan apa. Ya, bunganya cantik sekali. Kalau kamu lihat, wah dia warna kuning ya. Dan pasti kamu sudah tahu ya ini ya bunga apa. Ya, betul sekali anak-anak ya, ini adalah bunga matahari. Kamu dapat lihat di sini pertumbuhannya yang awalnya apa? Awalnya dari biji, kemudian apa? Tumbuh ya. Kemudian juga ada tingginya, kemudian dia semakin hari semakin tinggi. Ya, dan juga dia menjadi apa? Jadi bunga matahari ya. Nah, itu untuk siklus hidup tumbuhan ya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini kita mau lihat untuk siklus hidup hewan. Di sini Ibu punya sebuah gambar. Kamu perhatikan baik-baik ya. Wah, kalau dari gambar ini kamu tahu tidak ya ini gambar hewan apa? Ya, ini hewan, ini ayam ya anak-anak ya. Siapa tahu kamu ada yang pelihara ayam, apakah kamu tahu kira-kira ayam itu berasal dari mana? Nah, kamu lihat ya, pertumbuhan dan perkembangannya, mulai dari telur, kemudian telurnya menetas, selanjutnya menjadi apa? Menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Nah, di sini anak-anak tentu juga kita lihat ya, ada yang namanya pertambahan tinggi dan juga bobot atau berat. Nah, kemudian di sini ada juga namanya perkembangan, tentu anak ayam dan ayam dewasa itu berbeda sekali ya anak-anak ya. Anak ayam itu pergerakannya sedikit terbatas dibandingkan dengan dewasa dan juga kalau kalian lihat ya sayap anak ayam itu kan masih kecil. Jadi kalau dia melompat, dia terbang dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya, itu pasti terbatas jangkauannya dan gerakannya sedangkan ayam dewasa itu gerakannya itu apa? Sudah lebih luas. Ya, dia loncat juga sudah lebih ya baik dibandingkan anak ayam. Ya di sini juga kalau kalian lihat biasanya anak ayam itu mencicit ya suaranya ya. Nah, tapi kalau ayam dewasa bahkan ada yang berkokok.
Jadi ada perbedaan suara ya anak-anak ya. Di sini ternyata anak-anak, hewan itu juga mengalami perubahan bentuk tubuh. Biasanya perubahan bentuk tubuh ini disebut dengan metamorfosis. Ada dua ya anak-anak, metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Di sini kita mau lihat apa yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna adalah perbedaan bentuk tubuh saat lahir dan dewasa. Contohnya seperti ini. Kamu perhatikan baik-baik siklus hidup hewan ini. Ini hewan apa? Pasti kamu sudah tahu ya, ini hewan yang sayapnya itu indah. Ya, terkenal dengan keindahannya, keindahan warnanya ya. Nah, ini adalah kupu-kupu, kamu lihat baik-baik. Setelah dia menetas dari telur, dia menjadi ulat. Apakah dia menjadi ulat lagi atau ulat dewasa? Tentu tidak ya anak-anak. Di sini dia menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, selanjutnya menjadi kupu-kupu. Kamu bisa lihat ya. Nah, ini siklus hidupnya ya anak-anak ya. Metamorfosis sempurna, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini adalah hewan-hewan yang mereka itu menjalani tahap pupa. Nah, itu pasti hewan yang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Kamu juga bisa lihat ya di sini ya anak-anak, pada saat dia menetas dari telur menjadi ulat, kemudian dewasanya dia menjadi kupu-kupu, itulah disebut dengan metamorfosis sempurna. Adanya perbedaan bentuk tubuh ya saat dia lahir dan saat dewasanya. Nah, selanjutnya di sini ya, kita mau lihat apa itu metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir itu sama dengan dewasanya. Contohnya seperti ini. Nah, kamu bisa lihat ya, ini ada telur, kemudian nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, dan kecoa. Nah, di sini kamu bisa lihat anak-anak bahwa apa? Bahwa dari telur kamu lihat bentuk tubuhnya itu sama ya dari dia setelah lahir. Ya, saat dia lahir kemudian sampai dewasanya hanya perbedaan warnanya saja dan ukuran dan tingginya saja bedanya. Tapi bentuknya tetap sama. Nah, nimfa itu apa? Nimfa itu adalah hewan muda. Biasanya hewan muda itu disebut dengan nimfa. Ya, kamu bisa lihat ya perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi anak-anak, sekarang kita mau masuk ke siklus hidup manusia. Saya akan berikan di sini gambar, kamu bisa lihat ya. Tentu kamu pasti sudah tahu dan kamu pasti sering sekali bertanya ya ke orang tua kamu, "Ma, Pa, atau ibu, ayah, bapak, mama, kira-kira saya dulu waktu kecil seperti apa ya? Apakah kamu tiba-tiba dilahirkan oleh ibu kamu itu langsung seperti kamu saat ini? Ibu Mary juga dilahirkan seperti saat ini, apakah seperti itu?" Tentu tidak ya. Nah, di sini kita mau lihat ya anak-anak pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya, kamu bisa lihat di sini pertumbuhannya apa? Seperti tadi ya, adanya pertumbuhan tinggi dan berat badan. Ya, tentunya yang bayi sama yang balita, kemudian remaja, dewasa, ya, itu pasti memiliki apa? Tinggi badan yang berbeda. Tidak mungkin kamu pada saat bayi itu sama tinggi kamu dengan sekarang. Tentu beda ya anak-anak. Kamu pasti mengalami pertambahan tinggi dan juga berat. Ya, bahkan perbedaan usia saja, ya kamu juga bisa apa? Bisa bertambah berat kamu. Nah, kemudian di sini perkembangan, ya kamu bisa lihat di sini ada apa? Ada perubahan gerak, pola pikir, tingkah laku, dan juga emosi. Pada saat bayi pasti kamu berbeda sekali ya. Oh, kamu suka nangis pada saat bayi. Ya, selanjutnya pada saat dewasa apa? Oh, pada saat bayi itu menangis karena apa? Ingin mencari perhatian. Ya, ingin mencari perhatian. Tapi sekarang kamu tahu bahwa kamu nangis itu adalah bentuk emosi kamu. Misalkan kamu sedang marah atau kamu jengkel, kamu nangis. Ya, dan kamu juga tahu alasan kamu menangis itu karena apa. Kemudian juga gerak. Biasanya bayi itu bergeraknya terbatas ya, sama. Dia merangkak, ya jalannya juga masih terbatas, masih tidak terlalu lancar seperti kamu saat ini. Tentu ada perbedaan. Pola pikir juga yang dulunya kamu itu berpikir masih melihat benda-benda di sekitar kamu, sekarang kamu itu sudah bisa apa? Bertanya, kira-kira kenapa ya aku bisa seperti itu? Benda itu dari mana? Ya pasti ada apa? Perubahan pola pikir. Ya, dan juga tingkah laku. Ya, anak-anak kalau dulu waktu kecil, kamu hanya lihat orang-orang sekitar kamu, kemudian kamu pada saat balita kamu sudah mulai bisa meniru. Setelah itu kamu apa? Bisa mengerti ya, oh yang mana yang baik, yang mana yang benar, apa yang harus kamu lakukan.
Nah, itu disebut dengan perkembangan. Untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, kamu akan pelajari itu di kelas 5 dan kelas 6. Jadi anak-anak, nah sekarang ya Ibu mau memberikan pertanyaan untuk kamu. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya, masih banyak ya siklus hidup tumbuhan hewan ya yang belum kamu itu ketahui. Nah, di sini Ibu mau mengajak kamu ya untuk mencari tahu lebih lagi. Kira-kira ini, tahu tidak ya kamu ya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan lainnya. Coba kamu cari yang minimal itu 2 tumbuhan. Mulai dari dia ditanam ya dari biji sampai ke pertumbuhannya, sampai dia menjadi suatu bunga, ya menjadi tumbuhan yang berdiri yang bagus ya, yang kamu biasanya lihat. Terserah, jangan lagi bunga matahari, kamu bisa cari yang lain. Ya, selanjutnya, anak-anak tadi kan kita sudah bahas nih tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kira-kira hewan apa saja sih selain kupu-kupu dan juga kecoa? Kamu bisa perhatikan baik-baik, bisa cari di internet. Ya, kira-kira bagaimana ya siklus hidupnya ya? Nah, minimal di sini kamu bisa cari 2 hewan ya anak-anak, selain kupu-kupu dan juga kecoa. Nah, di sini ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Setelah ini kamu akan Zoom ya bersama dengan guru kamu di link Zoom masing-masing ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa cari tahu ya apa yang belum kamu ketahui dan ingin kamu ketahui.